Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena video pembahasan saya tentang program linier untuk nomor 1 dan nomor 2 terpotong. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk yang nomor 3. Masih semangat kan wahai putra-putriku yang tersayang? Oke. Sekarang di sini pada nomor 1 dan nomor 2 tadi sudah saya jelaskan tentang persamaan garis ya, menentukan model matematikanya. Maka sekarang kita masuk ke mencari nilai maksimum dan minimumnya dari suatu model matematika. Oke, lebih lanjutnya kita perhatikan ya dari soal yang nomor 3. Diketahui luas suatu daerah parkir yaitu 1760 meter persegi. Kemudian luas rata-rata untuk mobil kecil adalah 4 meter persegi dan mobil besar adalah 20 meter persegi. Kita sepakati mobil kecil itu sebagai X dan mobil besar sebagai Y. Sekarang kita lebih mudahnya kita gambarkan pada grafik ya. Oke, untuk mobil kecilnya yaitu X dan mobil besarnya adalah Y. Dan daya tampung maksimum adalah 200 kendaraan. Berarti di sini X dan Y itu adalah 200 kendaraan. Oke, kemudian lahan. Nah, untuk mobil kecil di sini membutuhkan 4 meter persegi. Satuannya kita abaikan dengan mobil kecil sebagai X dan mobil besar adalah 20 meter persegi sebagai Y, dengan lahan maksimum luas parkir yang disediakan adalah 1760 meter persegi. Satuannya kita abaikan. Kemudian biaya untuk mobil kecil itu adalah 5.000 X ya. Dan untuk mobil besar biayanya adalah 10.000 Y. Oke. Nah, dari sini sudah kelihatan ya, karena yang ditanya nanti jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka tentukan penghasilan maksimum tempat parkir tersebut. Yang dicari adalah nilai maksimum. Oke, berarti di sini bisa ditentukan bahwa biaya ini adalah sebagai fungsi objektif. Dari fungsi objektif inilah nanti kita bisa menentukan nilai maksimum atau minimum dari penghasilan pada area parkir tersebut. Oke ya. Sekarang yang pertama, langkah-langkahnya apa sih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah menentukan model matematikanya atau sistem pertidaksamaan linier 2 variabelnya. Baik, di sini kita sepakati ya, kita ingat bahwa untuk mobil kecil itu adalah X, dia tidak mungkin nilainya minus, jadi dia pasti lebih besar sama dengan 0 alias pasti ada. Kemudian mobil besarnya juga lebih besar dari 0. Kemudian ini masuk pada pertidaksamaan yang pertama yaitu X plus Y titik-titik 200. Nah, kenapa kok titik-titik? Ya, karena di sini 200 itu kapasitas maksimal ya. Maksimal kendaraan itu adalah yang bisa ditampung 200 kendaraan. Maka mungkin gak sih pada lahan tersebut dipaksa 200 kendaraan lebih? Gak mungkin kan? Kalau gak mungkin berarti dia sudah maksimum. Kalau maksimum berarti di sini tandanya adalah kurang dari sama dengan. Jadi tidak sampai 200 atau tidak lebih dari 200. Kemudian di sini masuk pada lahan. Di sini ya. Kita coba perkecil seperti tadi ya, sama-sama kita bagi 4 agar lebih sederhana dalam proses pengerjaannya. Oke, 4 dibagi 4 yaitu 1 atau tidak ditulis di sini X. 20 dibagi 4 adalah 5, maka di sini 5Y. Kemudian 1760 dibagi 4, maka di sini adalah 4 sama dengan 16. 16 di sini 4
Berarti habis ya, sama dengan 440. Oke. Nah, selanjutnya ini yang akan kita gunakan, yaitu X plus 5Y titik-titik 440. Saya ulang lagi ya. Kenapa kok titik-titik? Karena di sini lahan parkirnya itu adalah tidak lebih dari 1760 alias sudah maksimum, tidak lebih, berarti di sini tandanya adalah kurang dari. Oke. Nah, inilah yang disebut dengan sistem pertidaksamaan linier atau model matematika. Kalau sudah ada seperti ini, langkah selanjutnya apa yang harus kita kerjakan? Kita membuat grafiknya. Oke. Sekarang cara membuat grafiknya yang pertama. Nah, ini adalah X, di sini Y, 0 ya. Yang pertama, oke, batas yang pertama, X sama dengan 0, dibuat sama dengan 0. X yang sama dengan 0 berarti di mana? Oh, di sini. Kebetulan dia berimpitan dengan garis Y, maka ini adalah garis X sama dengan 0. Karena di sini tandanya lebih dari, berarti dia yang kanan. Karena kanan selalu lebih besar. Oke, saya beri arsiran kecil. Kemudian di sini selanjutnya, batas selanjutnya adalah Y lebih besar sama dengan 0. Kita buat Y sama dengan 0. Oh, Y sama dengan 0 adalah di sini. Oke, kita tarik garis, kebetulan berimpitan dengan sumbu X. Maka karena dia lebih besar, maka dia HP-nya sebelah atas. Karena semakin ke atas nilainya semakin besar. Jadi bisa ya menentukan himpunan penyelesaian. Semakin ke atas nilainya semakin besar, semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri dan semakin ke bawah nilainya pun semakin kecil. Dan selanjutnya untuk batas yang ketiga, ini X plus Y sama dengan 200. Ingat seperti tadi ya, saya ulas kembali. Jika ada seperti ini, di sini A, di sini A, maka garisnya adalah X plus Y sama dengan A. Berarti di sini sama. Kalau di sini sama dengan 200, berarti saya tarik garis di sini. Nah, maaf. Ya, agak saya tarik ke kanan aja. X-nya saya perpanjang. Jadi di sini 200, kemudian di sini 200, kemudian saya kasih nama, tepat garis itu adalah X plus Y sama dengan 200. Oke. Karena di sini tandanya kurang dari, berarti HP-nya adalah yang bawah. HP itu apa? HP itu himpunan penyelesaian. Selanjutnya masuk ke batas garis yang keempat. Loh, di sini ada X, di sini ada 5Y. Gimana cara menentukannya? Baik, caranya yang pertama coba kita amati ya. Kita pisahkan X sendiri, Y sendiri. Oke. Kita pisah. X sendiri ya. Ini X sama dengan 440. Kemudian Y-nya 5Y sama dengan 440. Maka Y-nya adalah 440 dibagi 5. 40 dibagi 5 adalah 8. Kemudian sebentar, 8, 40, di sini 40, jadi 88 ya. 88, berarti di sini X-nya 440 dan Y-nya adalah 88. Oke, kita tentukan titiknya. Misalnya X adalah nilainya 440 dan Y-nya 88, berarti dibuat seperti ini kira-kira. Kita buat kira-kira aja ya. Nah, maaf saya perpanjang lagi. Nah, ini adalah titik 440. Kemudian Y-nya adalah 88. Saya pertegas dengan namanya yaitu X plus 5Y sama dengan 440. Oke. Kemudian di sini kita lihat HP-nya. Oh, ternyata tandanya kurang dari, berarti HP-nya yang bawah.
Nah, karena yang dikatakan himpunan penyelesaian dari suatu sistem, maka dia adalah daerah di mana dilalui oleh semua garis kecil-kecil alias semua himpunan. Daerah mana? Apakah ini atau ini ataukah ini? Bukan, ya. Daerahnya ini tidak dilalui sebelah ini, maka HP-nya adalah yang saya beri tanda spidol merah. Di sini, hanya di sini, ini HP-nya. Jelas ya? Nanti bisa dipahami. Ini HP-nya. Coba sekarang dari HP ini kita perhatikan, dibatasi oleh berapa titik pojok. Nah, karena nanti kita akan menggunakan metode uji titik pojok untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya. Sekarang coba dibatasi oleh berapa? Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Masing-masing titik kita beri nama agar lebih mudah. Ini adalah titik A, di sini titik B, ini adalah titik C, di sini titik D. Oke. Sekarang titik A yaitu titik berapa ini? Ini adalah X-nya berapa? X-nya adalah 0 ya. Lurus dengan 0, tapi Y-nya adalah 88. Berarti titik A itu adalah adalah 0,88. Kemudian titik B. Titik B itu berapa ya? Oh, kita belum tahu. Nah, kalau belum tahu kita abaikan dulu, nanti kita cari bersama-sama. Sekarang titik C. Titik C itu adalah X-nya berapa? Di sini 200. Kemudian Y-nya 0, berarti 200,0. Kemudian D yaitu berapa di sini? Ini adalah X-nya 0, Y-nya 0, berarti dia adalah 0,0. Lantas bagaimana dengan titik B? Oke. Titik B ini bisa kita cari. Ini kalau kalian tahu, di sini kan perpotongan antara dua garis ya. Nah, kalau mencari nilai X dan Y dari perpotongan dua garis, kita bisa menggunakan metode eliminasi atau substitusi atau gabungan dari keduanya. Betul. Oke, sekarang kita lihat ya, dari titik B ini adalah perpotongan antara garis X plus Y sama dengan 200 dan garis X plus 5Y sama dengan 440. Oke, berarti di sini kita kurangkan 1X dikurangi 1X habis, 1Y dikurangi 5Y sama dengan min 4Y. 200 dikurangi 440 min 240. Min dan min bisa dicoret, maka tinggal 4Y. Maka Y-nya adalah 240 dibagi 4, yaitu 60. Ini adalah Y-nya. Kemudian karena Y-nya sudah diketahui 40, maka bisa disubstitusikan ke sini ya, ke persamaan yang pertama, yaitu jika Y-nya sama dengan 60, kita masukkan ya. Maka X-nya bisa diperoleh dari 200 dikurangi 60 sama dengan 140 nih. Jadi titik B yaitu X-nya 140 dan 60. Jadi bisa saya tulis ya di bawah. Titik B yaitu 140 dan 60. Nah, sekarang kita kembali lagi, kalau sudah tahu titik-titik pojoknya, ada 4 titik ini, maka kita bisa menggunakan fungsi objektif. Nah, ini pada biaya, yaitu fungsi objektif yaitu sama dengan 5.000 X ditambah 10.000
Y. Ya. Nah, caranya gimana? Kita substitusikan satu per satu. Jadi di sini 5.000, X-nya kita ganti dengan 0, ditambah 10.000, Y-nya kita ganti dengan 88, sama dengan 0 ya. Di sini 10.000 kali 88 sama dengan 880.000. Kemudian di sini 5.000-nya tetap, X-nya kita ganti 140 ditambah 10.000 dikalikan 60. Di sini 600.000. 5 kali 14 sama dengan 70. Berarti di sini 700.000. Berarti di sini sama dengan 1.300.000 ditambahkan. Kemudian pada yang C 5.000 kita masukkan X-nya 200, kemudian 10.000 dikalikan Y-nya 0 sama dengan 1 juta. Selanjutnya di sini 5.000 kita masukkan X-nya 0, 10.000 dikalikan Y-nya 0 sama dengan 0. Dari sini sebenarnya sudah kelihatan maksimumnya gimana sih? Iya, maksimumnya adalah berada pada titik B. Nah, ini adalah maksimum. Sedangkan 0 itu adalah minimum. Nah, sudah kelihatan ya, sudah tampak. Maka di sini terakhir kita kembali lagi ke soal ya. Diminta soalnya itu apa sih? Tentukan penghasilan maksimum tempat parkir tersebut. Berarti penghasilan maksimum, maka penghasilan maksimumnya adalah 1.300.000. Oke, berarti kita tulis kesimpulan. Maka kesimpulan adalah jawaban dari pertanyaan terakhir. Maka penghasilan maksimum tempat parkir tersebut adalah 1.300.000 per jam jika tidak ada kendaraan yang keluar dan masuk dengan jumlah dengan jumlah mobil kecilnya kita tadi sepakat ya, yang depan itu adalah X tadi adalah mobil kecil dan Y-nya adalah mobil besar, dengan jumlah 140 kendaraan mobil kecil dan 60 kendaraan mobil besar. Nah, bisa diperhitungkan kan? Tampak kan sudah? Nah, ini ya bisa dilihat. Jadi ini adalah jawaban terakhirnya. Oke, dari sini sebenarnya di mana sih letak kesulitannya? Biasanya step-stepnya yang pertama itu adalah saya ulas kembali ya. Yang pertama kita tentukan grafiknya dulu aja. Kita buat grafik untuk memasukkan antara bahasa sehari-hari dibawa ke dalam bahasa matematika seperti ini, kemudian kita translate ke model matematika atau bahasa matematika. Kalau sudah ada model matematika atau sistem pertidaksamaannya, baru kita buat grafik. Kalau sudah ada grafik, kita tentukan HP-nya, himpunan penyelesaian. Kalau sudah ketemu, kita cari titik pojoknya. Kalau sudah ketemu titik pojoknya, keempat atau misalnya ada 3 ya 3, misalnya ada 4 ya 4, misalnya ada 5 ya 5, tergantung ya. Itu ke semua titik pojok tersebut dimasukkan ke dalam fungsi objektif yang ada dalam pertanyaan. Itu pasti ada jika ingin mencari nilai minimum dan maksimum. Jika sudah, maka tampak sudah. Nah, terakhir kita jawab kesimpulan. Nah, ingat, kesimpulan itu adalah jawaban dari pertanyaan yang terakhir. Di sini bermacam-macam dan bervariasi sekali ya. Oke, dari sini pertemuan saya pada hari ini. Jika ada kurangnya dari saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.